nomor 17 tahun 2023. Nah, kami ingin memberi tanggapan dari masing-masing asosiasi. Gitu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih banyak rekan-rekan media sudah hadir dalam acara preskon yang mewakili Paguyuban Vape Nasional. Nanti barangkali Pak Garindra Kartasasmita akan menyampaikan beberapa hal kunci tentunya kaitan dengan Munas APVI, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, dikaitkan dengan rancangan peraturan pemerintah. Sebelumnya barangkali izin memperkenalkan diri, nama saya Eka M. Tangkere dari APindo, kebetulan saya Sekjen APindo. Ada Pak Beli Gede dari AVB, ada Pak Johan Sumantri dari AVI, Konsumen Asosiasi Vape Indonesia, Pak Johan Vapor Indonesia. Ada Pak Garin dan ada Pak Herwindo sebagai ketua panitia, Pak ya. Mungkin tanpa panjang lebar kita langsung ke Pak Garin bicara. Ya, terima kasih teman-teman media semua. Kami mengundang teman-teman media kali ini untuk press conference. Tujuannya yang pertama adalah untuk memberitahu bahwa kita sedang melaksanakan musyawarah nasional Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia yang kelima di tahun 2023 ini. Nah, kami ingin ini diliput tentang ini, tapi sekaligus kami juga ingin membicarakan atau memberi tanggapan mengenai RPP kesehatan yang sedang ramai. Itu RPP kesehatan yang sedang digagas oleh Kemenkes terkait peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Nah, kami ingin memberi tanggapan dari masing-masing asosiasi. Gitu. Oke, kita bisa mulai ya. Mungkin yang pertama Pak Herwindo bisa bercerita tentang Munas APVI sedikit. Kemudian nanti Pak Eka dari APindo, Beli Gede dari AVB, dan Pak Johan dari APVI bisa memberi tanggapan dan harapannya atas Munas APVI yang terlaksana ini. Harapannya ke depan apakah pandangannya, visinya seperti apa gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herwindo Prakoso selaku founder dari APVI dari awal 2014 dibentuk. Lalu saya sekarang berada di posisi Kabid Bidang Dana Usaha dan Event. Bercerita sedikit tentang Munas, itu kenapa kita adakan Munas setiap per 3 tahun dulu. 2014 kita adakan Munas itu per 2 tahun. Lalu di tahun 2017 kita bikin 2 tahun, kita tidak cukup untuk membuat suatu program gitu. Jadi kita tambahkan 1 tahun. Berarti satu periode itu 3 tahun. Ini sudah Munas yang ke-5 gitu. Lalu tahun lalu kita tetap adakan Munas walaupun online, itu masih pada saat COVID. Kita minta izin untuk mengadakan secara online, voting secara online, dan 3 tahun yang lalu memang ada rivalnya gitu. Ada saingannya, kita voting by YouTube, by semua member, kita closing di on time, dan akhirnya menang Pak Aryo Andrianto selaku mantan Ketua Umum APVI periode 2021-2023. Nah, hari ini kita adakan Munas untuk mendeklar ya, kalau bisa dibilang ya, ketua untuk memilih ketua umum yang baru di
sudah berlalu. Akan ada mungkin sedikit banyak cerita tentang APPI dan banyak para member baru memang di 3 tahun terakhir ini kurang lebih 60% naik untuk masuk ke member APPI tersebut. Gitu, jadi kita akan bercerita untuk yang belum pernah tahu asal-usul dari APPI itu apa dan kegiatan APPI itu sebenarnya yang dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri akan ditampilkan secara langsung di Munas kita. Itu kurang lebih segitu cerita sedikit Munas APPI yang kelima yang diadakan di RA Suite TBC Matupang Jakarta 2023. Terima kasih, mungkin ada sambutan dari Bikide. Ya, kami mohon pada harapannya dari teman-teman asosiasi yang lain tentang Munas AFI kali ini. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Izinkan saya Gede Maha selaku Ketua Umum Asosiasi Vaporizer Bali dan APB sendiri kita saudara kembar dari AFI karena lahir dan besarnya kita sama, tapi prosesnya kita untuk ruang lingkup yang lebih besar di AFI dan kami hanya fokus untuk di Bali. Makanya kita izinkan saya bercerita sedikit perihal APB itu apa, bagaimana, karena di Bali ini konteksnya agak berbeda sedikit, namun kita tetap satu, bersama-sama, bergandengan, berafiliasi sampai hari ini. Nah, semoga harapannya untuk Munas ini, jadi Munas adalah ketentuan tertinggi dari organisasi di mana menjalankan roda keorganisasiannya, jadi struktural keorganisasiannya bisa dijalankan dengan baik untuk membentuk dan menemukan siapa nahkoda selanjutnya di organisasi yang besar ini. Semoga bisa memberikan ketenangan dan kedamaian buat seluruh papers utamanya dan juga pelaku industri yang ada di industri vape yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun juga seperti yang sekarang kita ketahui bersama perihal RPP yang sudah mulai membuat resah dari seluruh Indonesia karena akan selalu ada pertanyaan dari pelaku industrinya sendiri juga bagaimana ini RPP ke depan seperti apa, apakah mendukung atau tidak. Intinya kami bersama-sama akan selalu mendukung ketika apa yang akan kita sepakati dan putuskan bersama memberikan manfaat untuk orang yang banyak. Karena bagaimanapun industri ini masih baru, masih perlu banyak pembelajaran lagi ke depan dan kami di industri ini lebih banyak dari UMKM. Kita berproses dari hal yang kecil sampai bagaimana industri ini bisa menjadi lebih profesional lagi ke depan. Makanya tidak mungkin juga tanpa bantuan dari pemerintah juga bisa membuat industri ini bisa lebih baik lagi ke depan. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Sumantri dari Aliansi Vapor Indonesia. Aliansi Vapor Indonesia itu sedikit gambaran, kita organisasi yang bergerak di bidang konsumen. Jadi kita advokasi dan memperjuangkan hak-hak konsumen vape di Indonesia. Di sini saya mau mengucapkan selamat atas Munas APPI ya, yang ke-6 ya. Kelima. Oke, yang kelima. Ya, harapan saya sih dengan nanti terpilihnya ketua baru, APPI akan makin baik, lebih baik dan bisa bersinergi dengan organisasi lain yang ada di Indonesia dan juga bisa terus bersama kita memperjuangkan legalitas dan juga tentang vape di Indonesia. Itu aja sih. Terima kasih. Terkait dengan Munas APRI, tentunya Apindo dalam hal ini mengucapkan selamat Pak Erwin dan Pak Garin.
sama dengan doa dari Pak Johan dan Pak Gede juga, kita berharap supaya ke depan AFI tambah solid dalam ekosistem rokok elektrik begitu, karena tantangannya makin banyak ke depan. Kemudian izin sekilas menyampaikan terkait Apindo. Apindo adalah aliansi pengusaha penghantar nikotin elektrik Indonesia yang didirikan di 9 September 2019. Tujuannya kami yakin sama dengan rekan-rekan yang lain, APFI, APB, dan AFI. Kami turut mengawal dan memberikan pemahaman, upaya edukasi terkait dengan produk yang dinilai baru. Dikaitkan dengan komentar kami terkait dengan RPP Kesehatan, satu poin barangkali, Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan sudah baik mengatur terkait dengan produk industri hasil tembakau yang di dalamnya ada rokok konvensional dan juga rokok elektrik. Namun kami sangat menyayangkan ada hal yang sifatnya berlebihan begitu dan bertolak belakang dengan apa yang sudah diatur di undang-undang yang notabene aturan lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Besar harapan kami pemerintah bisa mengakomodir masukan termasuk melibatkan kami secara aktif dalam perumusan kebijakan ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan bahwa industri hasil tembakau adalah industri yang sangat punya multiplier effect yang sangat luar biasa. Saya kira itu barangkali dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang kami sadar, jadi banyak produsen kami yang masih rumahan atau kos-kosan ada juga. Ada yang besar juga ada. Jadi ini hampir semuanya UMKM seperti yang Brigadier tadi sampaikan. Nah, caranya bagaimana kami menghalau, misalkan anggaplah kita mencegah lah dampak buruk atas produksi yang tidak tepat gitu ya. Nah, kami sudah mengusulkan standar nasional Indonesia untuk illicit vape-nya, untuk cairannya diuji dalam bentuk cairan dan bentuk aerosol. Dan saat itu kita sudah rumuskan di tahun 2021. Itu saat itu saya sendiri dan Pak Johan Sumantri itu masuk ke dalam komite teknis perumusan SNI liquid. Dan itu sudah selesai, tapi sifatnya karena ini SNI baru, sifatnya masih sukarela. Gitu. Nah, kita sedang pertimbangkan ke depannya apakah nanti mau dijadikan wajib atau tidak. Kita sedang didiskusikan dengan semua stakeholder. Tapi artinya standar itu kami anggap penting. Itu sebabnya kami sudah siapkan dari jauh-jauh hari agar kemudian standar ini bisa menjaga hasil produksinya dan bisa jelas terbukti bahwa produk yang memiliki SNI itu aman untuk digunakan. Jadi ada ambang batas nikotin, ada ambang batas formaldehyde, acetaldehyde, dan seperti itu di dalam SNI-nya ada. Tapi pemantauan dari APVFI sendiri Awalnya dari raw materialnya. Jadi kami memberi rekomendasi raw material yang memang sudah terpercaya. Artinya pabriknya ada, di luar negeri ataupun dalam negeri itu kita harus tahu jelas pabriknya ada, COA-nya ada, MSS-nya ada. Nah, itu yang kita rekomendasikan kepada member yang produsen. Ya. Karena member kita kan ada produsen, toko retail, ada distributor gitu. Dan khusus member produsen kita rekomendasi raw material. Dan sekarang ini kita juga menggandeng perusahaan-perusahaan raw material untuk jadi member APVI juga agar kita bisa dibilang menjaga bahwa bahan-bahan yang beredar ini memang bahan-bahan yang bagus gitu. Dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah teruji lah. DEG obat-obatan, ingat nggak? Itu kan dari produk yang harusnya pakainya PG diganti sama EG dan DEG gitu kan. Nah, kita kan juga produk yang pakai PG nih sebenarnya industri kita. Nah, itu saat terjadi seperti itu kita langsung random sampling, kita uji. Jadi ada 2 atau 3 tim saat itu bergerak dengan lab masing-masing, kita random sampling, kita uji ada nggak gitu. Nah, untungnya masih belum ada, tapi kita wanti-wanti teman-teman. Kenapa kita memberi rekomendasi raw material? Karena kita ingin menjaga bahwa raw material yang digunakan ini memang raw material yang betul. Contoh ya Pak, contoh misalnya kita beli nikotin. Nikotin itu bisa pure satu botol isinya nikotin full, atau yang ada yang sudah didilusi dengan PG. Nah, kalau produsen nikotinnya nggak jelas, kita nggak tahu dia beli PG-nya dari mana. Jangan-jangan yang dibeli EG yang harusnya membuat produknya masuk dalam tubuh gitu. Nah, itu yang kita wanti-wanti. Nah, kalau misalkan ditemukan hal-hal seperti itu atau produsen tidak bertanggung jawab, pasti kita beri sanksi.
Kalau misalkan belum mengetahui, kita mungkin bisa kasih advice, kita bisa beri peringatan. Tapi kalau ternyata ada unsur kesengajaan, nah itu kita pasti beri sanksi. Sanksinya ya memang itu resikonya adalah produsen tersebut dikeluarkan dari asosiasi, dan resiko yang paling utama mungkin karena kita punya relationship baik ya dengan semua pemain dan juga asosiasi lain, produknya nanti jadi nggak laku lagi, Pak. Karena lebih tepatnya di banned lah ya. ya betul